berantakan suaranya. Dan berkumpul di tempat yang penuh udara. Selawat berbingkiskan salam, tanpa kita kirimkan kepada sosok pembawa obor penerang bagi kehidupan manusia di dunia, terlebih di akhirat kelak. Siapa lagi kalau bukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Eksistensi Santri dalam menjadi Pilar Toleransi Beragama. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara. Di negara kita tercinta ini terdapat lebih dari 300 kelompok etnis yang berbeda, dan juga terdapat beragam agama yang dianut di dalamnya. Untuk mengekspresikan keberagaman ini, bangsa kita memiliki semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun pada kenyataannya, keberagaman ini jarang dipandang sebagai sebuah ancaman. Perbedaan kerap kali menjadi pemicu konflik antar umat beragama, antar agama mayoritas dan minoritas, bahkan sesama umat Islam sendiri. Padahal kebebasan memeluk agama adalah hak masing-masing rakyat Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 1 yang sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Oleh karena itu hadirin, lahirlah konsep toleransi yang harus kita tegakkan. Mantan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan mengatakan bahwa toleransi dialog antar budaya yang menghargai keberagaman adalah sangatlah dibutuhkan agar terjadi saling berat antar sesama manusia. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, sikap fanatik adalah salah satu sebab utama hilangnya sikap toleransi dalam masyarakat. Sikap fanatik ini sering membuat umat Islam dicap sebagai kelompok yang melahirkan tindakan radikal intoleransi. Melihat kenyataan yang ini, sudah saatnya santri mengambil tindakan, saatnya santri menjadi agen perubahan, berdiri di garda terdepan dalam mempromosikan toleransi dan relasi beragama di Indonesia. Ada dua alasan utama yang melatar belakangi mengapa santri dapat menjadi agen perubahan. Yang pertama, santri adalah murid yang belajar di pesantren, dan pesantren dalam mengajarkan Islam berfokus untuk menyeimbangkan antara teks, konteks, dan logika. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh santri di pesantren dapat mengadopsi pola pikir moderasi beragama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Oleh karena itu hadirin, penerapan sikap toleransi dapat dimulai dari penyebaran nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Yang kedua, cinta tanah air atau nasionalisme adalah semangat yang pada umumnya dipelihara oleh kalangan pesantren. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Ketika seorang santri telah mencintai tanah airnya, maka akan setia menjaga kestabilan bangsa dan tanah air, termasuk dengan menegakkan sikap toleransi dan menolak segala bentuk intoleransi. Dewan juri dan hadirin yang saya hormati, setelah mengetahui mengapa santri memegang peranan penting dalam menebarkan toleransi, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus santri lakukan untuk menjadi agen toleransi? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada beberapa hal mendasar yang dapat dilakukan santri. Yang pertama, santri harus mengembangkan wawasan pengetahuan dan jaringan intelektual. Santri harus dibekali dengan life skill dan tidak boleh ketinggalan pendidikan. Santri harus menjadi generasi responsif yang moderat dan toleran, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
Santri adalah garda terdepan dalam mempromosikan Islam yang cinta damai, Islam yang teduh dan toleran, Islam yang penuh rasa. Santri harus menjadi promotor persatuan, perdamaian, dan ketertiban. Santri harus menjadi aktor terbaik dalam perjalanan sejarah, bukan malah menjadi beban sejarah. Dan santri harus berpikir konstruktif secara reflektif, aktif secara efektif, dan kreatif secara inovatif. Oleh karena itu hadirin, optimalisasi peran pesantren sangat penting dilakukan agar melahirkan santri yang bukan hanya hadir sebagai objek perubahan, tetapi tampil menunjukkan eksistensinya sebagai subjek atau pelaku perubahan yang terbuka atas perbedaan. Santri adalah penerus para kiai, dan kiai adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, semakin berkualitas karakter santri, maka semakin cerah pula masa depan bangsa ini. Tuan-tuan dan hadirin yang saya hormati, sebagai penutup yang saya rangkum dalam kesimpulan bahwa santri memegang peran penting dalam mendakwahkan makna toleransi dan memberantas segala isi intoleransi dalam bangsa dan negara. Oleh karena itu, marilah teman-teman santri, kita maksimalkan potensi kita untuk belajar di pesantren masing-masing, karena di tangan kita terdapat masa depan bangsa. Demikian pidato yang saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Sengkang, di danau tempe makan sambal terasi, jadi santri jangan membangkang karena kita agen toleransi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.